bangkit berdiri. Mari beri salam kiri kananmu dan katakan Tuhan Yesus baik. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa syafaat. Haleluya Yesus, terpuji namamu. Sungguh kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Engkau Allah yang perkasa, Engkau Raja di segala raja, Engkau Tuhan pembuat mujizat. Dan kami percaya Tuhan, ketika Engkau hadir dalam kehidupan kami, maka segala perkara dapat kami tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan pada kami. Karena kami percaya Tuhan, roh yang ada pada kami lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Dan biarlah Tuhan perkenanan-Mu turun atas bangsa Indonesia. Ada kuasa, ada kasih-Mu mengalir di bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pintu yang tertutup akan terbuka. Pintu berkat, pintu mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati presiden dan wakilnya, Pak Prabowo dan Pak Gibran. Biarlah Tuhan Engkau memberkati, biarlah kasih kuasa-Mu Tuhan. Bahkan tali persaudaraan Tuhan, bahkan keunitian di antara mereka selalu ada. Sehingga bangsa Indonesia semakin maju, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang adil dan makmur. Tuhan memberkati. Gembala sidang kami Pak Niko dan Gembala CK7 terkasih Dr. Yanto. Biarlah kasih kuasa urapan-Mu mengalir dalam kehidupan mereka Tuhan. Diberkatilah setiap kehidupannya. Apa saja yang mereka kerjakan Engkau buat berhasil. Kuasa urapan-Mu mengalir dalam pelayanan mereka Tuhan. Dan lewat pelayanan mereka banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa dibangkitkan imannya. Dan amanat agung akan tersampaikan hingga ke bangsa-bangsa. Kami juga bawa anak-anak kami Tuhan, generasi Yeremia. Biarlah Tuhan ada kasih-Mu mengalir dalam kehidupan anak-anak kami Tuhan. Kau berikan studi yang terbaik, pekerjaan yang terbaik, masa depan yang terbaik. Dan anak-anak kami akan bertumbuh berakar di dalam kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tahu yang terbaik buat anak-anak kami. Anak-anak kami akan menjadi terang dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau membuka hati kami, memuji menyembah Engkau hari ini Tuhan. Dan kami percaya kami akan bertemu Engkau lewat pujian, penyembahan kami. Bahkan lewat firman yang disampaikan. Dan kami akan pulang tidak dengan tangan kosong. Karena Engkau akan memberkati kami. Karena hari ini ada mujizat, ada kemenangan, ada kelimpahan, ada jawaban doa yang Engkau sudah sediakan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama-sama kita katakan amin. 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 Shalom jemaat GBPRJ. Shalom. Kurang semangat shalom. Haleluya, kita percaya Allah kita besar, amin. Dia berkuasa, Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Yang percaya mari kita sorakan haleluya. Yes. Engkau Allah kami yang berkuasa Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari bersuka cita di dalam Tuhan, amin. Namanya Tuhan.
Percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Yang percaya sorakan haleluya. Beri tepuk tangan dan sekepala sama-sama, come on. Bersama-sama kita nyatakan haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Semuanya nyatakan Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. yang percaya sorakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Angkat tanganmu. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Are you ready? 1, 2, 3, say. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Sorakan haleluya. Sekali lagi tepuk tangan dan sekepala, come on. Sebab Engkau Allah kami yang terpegah dalam hidup kami ya Tuhan. Allah yang perbuatannya yang ajaib. Haleluya. Angkat tanganmu dan nyatakan, oh, Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. amin. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa, Yesus Kaulah. Say, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. sebab Kaulah sumber Kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Say,
Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Sorakan haleluya. Sebelum duduk Bapak Ibu Saudara boleh tos kiri dan kanan katakan Allah kita sungguh ajaib. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersuka cita hari ini, amin. Amin. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, sekarang saya ingin menyapa bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ. Jika ada boleh melambaikan tanganmu, kami rindu untuk berkenalan. Apakah ada jemaat baru? Baik, jika belum ada Bapak Ibu Saudara, mari minggu depan kita mau ajak orang-orang yang kita kasihi, yang belum punya tempat beribadah yang tetap untuk bisa bersama-sama beribadah di tempat ini. Dan selanjutnya kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan amplop, boleh mengangkat tangan, dengan segera pengerja akan membantu. Dan Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan dengan cara men-scan kris yang tertempel di depan kursi Bapak Ibu atau yang ada di depan layar. Pastikan nama penerimanya sudah benar, yaitu atas nama Kolekte GBI PRJ. Apakah masih ada yang membutuhkan amplop? Jika sudah siap semua, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan doa persembahan. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan menyaksikan news untuk seminggu ke depan. Kepada multimedia kami persilahkan. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya hari Minggu 14 Juni 2026 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tinsiawati. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Bill Lantang. PRJ Manor Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Alan Low. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Sekolah Minggu Manor Service, Ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang Adult and Couple Service. Tim misi akan mengadakan cek kesehatan yang terdiri atas 3 jenis, yaitu kolesterol, gula darah, dan asam urat secara gratis pada hari Minggu 14 Juni 2026 pukul 7 sampai dengan 13 waktu Indonesia Barat, bertempat di lobi lantai 10. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan penyerahan anak pada hari Minggu 28 Juni 2026 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap dapat segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 22 Juni 2026 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kantor sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam Roma 5 ayat 3-5 mengatakan bahwa
kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Amin. Setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu pasti membawa kita menjadi semakin mendekat kepada Tuhan. Kita semakin berserah dan percaya penuh sama Tuhan Yesus. Tapi setiap proses itu tidak selalu mudah Bapak Ibu Saudara. Tapi percayalah kita punya Tuhan yang besar. Dia sanggup menolong kita. Dan setiap rancangannya pasti mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Amin. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Boleh Bapak Ibu Saudara saya angkat, kita ajak semua untuk angkat tanganmu. Sama-sama kita mau perkatakan. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau sanggup menolong setiap kami. Kami percaya Engkau Allah kami yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau besar dalam kami Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Engkau besar Tuhan Yesus. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah. Sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan terlebih besar. Tuhanku terlebih besar.
Kuyara takayara namaya shekara namaya kiara la la baya 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 la la shakayara namaya la namaya la baya la la boya karayara namaya shekara la 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 kiara takayara namaya la 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 baya la la baya la baya la 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 la baya Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih lebih lagi kita nyatakan Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus dan lebih besar di dalamku selama-lamanya. Dengan imanmu nyatakan Yesus terlebih besar, Yesus Engkau lebih besar dari permasalahan kami ya Tuhan. Kami punya Allah yang besar, lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Angkat kedua tanganmu dan nyatakan Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Kau terlebih besar, lebih besar, Yesus terlebih
Kami berterima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Kami bersyukur kami masih diberi kesempatan untuk hidup. Bahkan pada saat kami bangun tadi pagi, kami boleh menikmati kasih anugerah Tuhan atas hidup ini. Lebih dari itu, kami akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu. Berkata-kata Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Hibur, tegur, nasihati dan berkati kami supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini kami boleh berjalan dengan kepala tegak layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu meriah buat Tuhan. Silakan saudara duduk. Shalom saudara. Kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan. Hari ini saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya. Tuan rumah juga di tempat ini, gembala, koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-47. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-47. Kita akan baca bergantian, saudara terlebih dahulu di ayat-ayat yang ganjil, saya ayat yang genap. Saudara dulu 1, 2, dan 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Kelihatannya ketika Anda berhenti sejenak itu buat orang-orang yang tidak bawa Alkitab gitu loh ya. Oke. Saudara, satu hari di dalam satu kesempatan, satu perhelatan acara, saya mau pulang terus dengan istri saya dan adik saya, dan beberapa orang dari mereka berkumpul dan memanggil nama saya, Pak Pendeta. Saya, oh iya. Mau kemana? Saya pulang dulu lah. Oh gitu ya. Kenalkan ini ada satu orang gitu, yang saya nggak kenal sama sekali. Oh iya, ini Pak Pendeta, kenalin dia. Oh iya. Karena di situ semuanya adalah yang saya tahu, seiman dengan saya. Jadi mungkin salah atau tidak perkataan saya bertanya, anak Tuhan juga gitu. Terus tiba-tiba dia bilang, iyalah, masa kan saya anak setan gitu. Dalam hati saya, maksud saya enggak begitu, I didn't mean it, tapi dalam hati ya bisa jadi saya salah dalam hal itu. Ada banyak orang seringkali mengatakan bahwa saya tuh anak Tuhan gitu ya. Kalau saya mau tanya lebih lanjut dengan dia, tapi saya sih tidak mau teruskan. Saya mau katakan anak Tuhan ini adalah apakah kita adalah orang-orang percaya gitu. Jadi seringkali kita ambil kata anak Tuhan itu berarti orang yang percaya kepada Kristus gitu ya. Dan orang yang percaya kepada Kristus bukan asal saja menyatakan bahwa dia adalah pribadi tersebut. Ada satu hal yang signifikan ya, yang harus saya dan Anda maknai itu dengan benar ya. Kalau saya dan Anda adalah anak-anak Tuhan ya, betul-betul, dan kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kepada Kristus,
maka seyogyanya juga saya dan Anda harus mempertontonkan gaya hidup orang percaya. Amin, saudara. Ya. Jadi bukan hanya klaim gitu, klaim. Saya anak Tuhan. Banyak orang bisa mengaku seperti itu. Atau yang kedua menyatakan, iya saya orang yang percaya. Oke, itu lebih spesifik. Tapi ujungnya adalah apakah saya dan Anda menerapkan gaya hidup orang percaya dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang harus menjadi satu introspeksi diri dalam hidup kita. Kenapa demikian? Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai dengan ayat 47 mempertontonkan bagaimana murid-murid dan orang-orang pada saat itu yang telah menjadi percaya itu mempertontonkan gaya hidup mereka. Dari ayat 41 sampai dengan ayat 47 kita bisa melihat dan harusnya saya dan Anda juga harus terapkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya saudara, tapi seringkali kita bilang kita, saya khotbah selalu bilang kita, itu termasuk saya. Kalau saya adalah pengkhotbah, pembicara, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ada tuntutan yang lebih dari saya dan juga rekan-rekan yang lain. Apa itu? Gaya hidupnya sehari-hari. Apakah sama dengan yang dia khotbahkan, Pak, Bu? Apakah sama dengan apa yang dia sampaikan? Kalau kita semua, apakah sama dengan apa yang tertulis dalam kebenaran firman Tuhan? Apakah sama dengan firman Kristus Yesus? Apakah sama dengan Yesus Kristus yang menjadi teladan dalam hidup kita, saudara? Nah, mari kita renungkan dan melihat bersama-sama apa yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan, ya, untuk menjabarkan lebih luas lagi bagaimana saya dan Anda seharusnya hidup, dan itu menjadi style, ya, lifestyle yang akhirnya banyak orang juga ikuti. Anda lihat kemarin, ya, sampai hari Minggu ini kalau tidak salah, ada perhelatan di stadion atau di daerah Senayan. Dan dihimbau oleh pemerintah daerah untuk tidak melewati daerah itu kalau tidak berkepentingan. Dan ternyata tidak kurang dari 5-7 perhelatan cukup besar. Dari yang namanya konser, baik dalam dan luar negeri, maupun pertandingan, maupun acara exhibition, atau acara-acara yang lain. Ada 7 kalau tidak salah. Dan itu katanya sampai macet itu, saudara. Dan di dalamnya adalah apa, saudara? Hiburan, di dalamnya adalah olahraga, di dalamnya adalah banyak hal. Dan kalau kita melihat seperti itu, banyak orang berduyun-duyun hanya ingin menyaksikan apa yang menjadi primadona mereka, apa yang menjadi teladan, apa yang menjadi sesuatu yang bagi mereka ini tidak bisa diliwatkan. Coba Anda bayangkan, kalau saya dan Anda di tempat ini adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, maka saya yakin dan percaya gaya hidup kita ditonton banyak orang. Amin, saudara. Dan bukan hanya itu, tetapi gaya hidup kita mencerminkan Kristus sekaligus bisa menghadirkan banyak jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Oleh sebab itu, berhati-hatilah dalam hidup dengan gaya yang dimaksudkan oleh Tuhan. Seperti apa itu? Yang pertama, coba kita baca di dalam kebenaran firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang terakhir 47, saudara. Yuk kita baca sama-sama. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang 47. Dan bagian ini sangat penting. Kenapa demikian? Membuat saya dan Anda menjadi orang yang beruntung dan berhasil. Kita baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Mereka memuji Allah dan mereka disukai orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ayat 47 bahkan dimulai dengan sambil memuji Allah. Jadi sisa daripada ayat yang ke-46. Tapi intinya di situ dikatakan, dan mereka disukai semua orang. Kalau Anda praktekkan gaya hidup orang yang percaya, maka seharusnya saya dan Anda menjadi orang-orang itu yang disukai banyak orang.
Banyak Pak yang nggak suka dengan saya, beberapa lah. Kita nggak bisa terus suruh orang, semua, all the people, and you can satisfy all the people, enggak. Ada pro dan kontra, tapi jangan kebanyakan juga orang yang benci sama kita. Amin, saudara. Ya, berarti gaya hidup kita itu negatif. Orang seringkali nggak suka berhubungan sama kita karena kata-kata kita itu. Kata-kata kita yang tidak baik, yang selalu meremehkan, negatif. Orang nggak suka berjumpa dengan kita karena mereka bilang, aduh banyak ruginya. Bahkan orang Kristen sekarang, iya Pak susah kalau kita bersaksi. No, Alkitab katakan sambil memuji Allah, mereka disukai oleh banyak orang. Amin, saudara. Disukai oleh banyak orang. Gaya hidup saya dan Anda dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak orang yang suka. Saya satu hari ada di satu kafe dengan istri saya, ini telling the truth, ya. Beberapa bulan yang lalu ya, tahun ini kan. Saya duduk berdua menikmati teh, kopi, sambil duduk berdua aja santai. Gitu. Hari Senin itu, kalau nggak salah ya, kita makan siang kopi, minum teh, kue. Tiba-tiba di belakang saya ada suami istri mendekati kami dan berkata, Shalom Pak, gitu. If you were me, gitu. Kalau Anda jadi saya, jawabnya apa? Shalom, betul nggak? Jadi saya berdiri dengan istri saya, Shalom, gitu. Nah terus saya langsung bilang, ngomong-ngomong gereja di mana? Kan Shalom. Iya dong, kecuali kalau dia bilang Assalamualaikum, gitu. Ya kan? Saya nggak berani bilang gereja di mana, gitu kan? Viral nanti gitu. Jadi karena dia bilang Shalom, saya bilang Shalom, Pak, Bu, apa kabar? Nah lihat, gaya hidup kita yang pertama ramah gitu, amin. Gaya hidup kita tuh nggak membeda-bedakan gitu. Karena lihat tampilannya kurang bagus nih gitu, nggak menguntungkan. Nah, itu bukan gaya hidup orang percaya. Automatically saya berdiri, udah kebiasaan. Dari kecil saya diajar oleh orang tua saya untuk seperti itu. Terus saya tanya, ibadah atau gereja di mana nih Bapak Ibu? Dan tiba-tiba mereka bilang, kami nggak ibadah Pak, karena kami bukan Kristen. Nah loh, saya makin mau nebak-nebak takut salah lagi. Jadi oh iya. Kami Muslim Pak. Aduh. Oh. Maksud saya gini, wah saya akan diintegrasi kali ini, diinterogasi. Dia bilang, istri saya selalu dengarkan Bapak. Dan istri saya tuh cerita sama saya. Dan saya juga suka nonton Bapak sampai hari ini. Dan hari ini saya jumpa dengan Bapak dalam keadaan seperti ini. Dan apa yang saya tonton, yang saya lihat hari ini benar. Bapak selalu ya sama istri ya. Ya sama siapa lagi? Sama siapa lagi? Sama menteri, sama presiden. Ya sama istri. Terus saya bilang, saya salut. Salutnya apa Pak? Iya, kayaknya di mana ada Bapak selalu ada Ibu. Di mana ada Ibu ada Bapak. Amin. Saya bilang. Tuh istri saya tuh sampai terharu Pak, sampai nangis. Terus saya mau bilang, memang Bapak jauh-jauh dari istri Bapak. Saya hanya bilang, iyalah seperti itu. Kan ya namanya saya juga udah di atas 60-an Pak. Mau sama siapa lagi? Amin, amin Pak. Terus istrinya bilang, tahu tuh kalau kami ini berdua dari Aceh. Aceh. Saya bisa jumpa dengan orang yang selalu saya nonton melalui TV. Handphone dia bilang TV. Saya bilang, oh iya puji Tuhan. Pak boleh foto enggak? Boleh. Pak kapan ke Aceh? Nanti. Pak banyak loh teman-teman saya orang Aceh itu suka nonton Bapak. Saya nangis dalam hati, saya takut kalau saya nangis depan dia akan bilang kok cengeng sih Pak. Baru saya ngomong begitu. Saya terharu gitu. Bagi saya itu satu penghormatan. Dan dia foto, terus dia tag saya, terus nggak sampai 15 menit anak-anak saya terus WA saya,
Papa baru ketemu orang ini ya. Saya bilang, Papa ini bukan satu iman ya. Tahu dari mana? Karena dia tag gitu, ketemu dengan seseorang. Ya udahlah bla 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 gitu. Hati saya bersyukur gitu kalau memang ada orang kenal kita karena kita punya gaya hidup, saudara. Itu lebih mudah orang dimenangkan, saudara. Anda bisa bayangkan nggak kalau satu hari yang jam 7 ini sama dengan jam 9 dan 11. Kenapa? Karena Anda menghadirkan gaya hidup orang percaya. Sampai di sana penuh itu, saudara. Bahkan sampai nggak muat lagi, sampai tabir yang di tengah itu. Tabir tadi kan ada tabir kan, harus digeser, saudara. Sebelah kanan ini kan tabir Yerusalem, sebelah kiri saya lihat di situ ada tabir yang lain. Karena sudah dipasangi, karena ada yang sewa itu gedung. Hari ini saya mau katakan buat saudara, banyak gereja-gereja sekarang dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Bukan hanya karena gereja itu menampilkan bla 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 bla, tapi seharusnya memang gereja itu menghadirkan Kristus yang memiliki gaya hidup yang harus kita tiru. Banyak orang akan mengasihi engkau, menyukai engkau. Dari sana engkau bisa mendapatkan apa, saudara? Berkat. Amin. Berkat. Ya. Orang akan ketemu terus ngomong kanan kiri ternyata pas gitu. Saya banyak juga mendapatkan berkat, bukan saya sombong ya, dari orang-orang yang saya nggak kenal. Ada seorang ibu ya, punya dioperasi 2 kali dari 2 penyakit yang berbeda. Satu penyakit apa itu? Ambeien, terus satu lagi apa? Peranakan. Dan dua-duanya dioperasi. Dan pada saat saya kesaksian lah menyampaikan firman Tuhan di di YouTube ya, di TikTok. Dan ternyata ibu ini di rumah sakit lihat itu. Dan dia bilang begini sama Tuhan dalam doanya, Tuhan kalau pendeta ini disembuhkan, saya juga mau seperti dia disembuhkan. Kalau pendeta ini disembuhkan secara mujizat, sekarang kan banyak orang mujizat. Kemarin tadi malam saya baca dari satu pendeta di media sosial. Ya, saya hanya berkata, kok kenapa ngomong begitu? Dia bilang kita nggak perlu lagi KKR, kita nggak perlu lagi kebaktian besar-besaran. Kalau memang itu buat Tuhan Yesus, kenapa enggak? Mungkin dia berbicara di Jakarta, di daerah masih banyak, saudara. Oleh sebab itu banyak mereka mengundang pendeta-pendeta luar negeri, bahkan dari Jakarta, saudara. KKR juga namanya kebaktian kan, kebangunan rohani kita yang diteguhkan. Jadi dia bilang gereja saya, selalu disebut gereja saya gitu. Memang gereja yang lain tuh beda dengan dia. Hari-hari ini kita bisa melihat banyak gereja itu saling gontok-gontokan gitu. Yang disinggung, yang dibicarakan, yang diremehkan, direndahkan itu sesama anak Tuhan gitu. Harusnya saya mau katakan buat Anda, kalau Anda punya gaya hidup orang percaya, Anda harus keluar dari bukan diskusi tetapi sindir menyindir itu. Buka deh tiap kali di media sosial, selalu ada begitu. Gereja ini salah, gereja itu salah, gereja itu salah. Padahal Tuhannya sama. Saya mau katakan bahwa lawan kita bukan gereja, Pak Bu. Lawan kita, musuh kita enggak pernah berubah, yaitu iblis itu, saudara. Oleh sebab itu kalau Anda lihat seperti itu, langsung deh lihat yang lain deh. Gitu. Enggak usah terlibat di dalam perdebatan sengit itu. Keselamatan itu harus disertai dengan tindakan. Keselamatan itu sekali selamat tetap selamat sampai kapanpun. Udahlah, kalau memang mereka memiliki prinsip seperti itu ya sudah, kita sudah katakan sekali, mereka tidak mau dengar ya nggak apa-apa. Kita kan juga punya gereja kita ya adalah gereja yang selalu menyatakan bahwa keselamatan itu harus kita jaga dengan baik. Amin, saudara. Sama seperti harta, kalau kita nggak jaga dengan baik. Saya punya teman, punya ayah, uangnya triliun, terus dibagi dengan anak-anaknya,
yang berjumlah 7 atau 8 orang. Habis. Orang bilang katanya nggak bisa, habis 7 turunan, baru turunan kedua habis sudah. Itu yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh kemana gitu ya. Jadi kalau seandainya saya hanya menyampaikan, daripada kita berdebat, lebih baik kita berbuat. Amin. Lebih baik kita bertindak, melakukan tindakan-tindakan yang benar yang Kristus juga sudah perintahkan kepada kita ya. Dan saya melihat bahwa kita bisa diberkati. Dan ibu ini cari nomor telepon saya. Akhirnya dapat dari temannya tuh yang dia kenal. Dan ternyata dia cari saya, akhirnya dapat ke saya. Dia DM saya. Saya kalau di DM suka udahlah ya. Karena saya nggak kenal baik, tapi karena dia terus dengan bercerita bahwa dia telah disembuhkan sekarang dan dia mau ketemu saya untuk bersyukur, berterima kasih. Saya jawab, ya sudahlah, Tuhan yang menyembuhkan bukan saya. Tapi saya udah janji, Pak, saya mau jumpa dengan Bapak. Saya kenal keluarga Bapak, lihat aja istri, dia sebut nama istri saya, dia sebut 2 anak saya, dia tahu saya punya rumah dia mana, dia tahu saya punya hobi makan apa yang dia tahu sebenarnya. Dalam hati saya ini jangan-jangan keluarga saya gitu loh. Tapi akhirnya ketemu, dia bilang kita ketemu aja di tempat Bapak. Jadi kan saya tinggal di Mall of Indonesia. Dia tahu kesukaan saya makan apa di situ. Ternyata dia sudah mengikuti saya lama. Dan akhirnya dia disembuhkan. Lihat. Dan hari ini dari orang yang suka beribadah tuh suka ya kalau dia sempat dia ibadah, kalau dia nggak sempat ya dia nggak ibadah. Dan saya bilang sama dia, Anda sudah disembuhkan oleh Tuhan. Masakan Anda meremehkan Tuhan yang menyembuhkan? Saya nggak suka kalau Anda terus mengangkat saya gitu. Karena saya nggak lakukan apa-apa. Saya bersaksi karena Tuhan saya yang baik. Dan Anda disembuhkan oleh Tuhan yang sama. Dan hari ini menjadi salah satu sahabat terbaik saya. Dan tiap kali gitu, hampir tiap hari dengan istri saya suka ngomong, Bu, saya kirim ini kan, loh berkat kan, saya kirim makanan ya, saya kirim ini ya, Bu, ini liburan nih, mau keluar negeri, mau ke negara mana, kan berkat jadi. Padahal saya nggak lakukan apa-apa, saya hanya melakukan gaya hidup sehari-hari itu, yaitu ramah dengan orang, ya, terus welcome dengan orang. Dan menceritakan tentang Tuhan dalam kehidupan kita. Ada banyak orang suka bilang, kalau kita khotbah tuh biar firman Tuhan aja. Semua udah tahu firman Tuhan sekarang. Betul apa betul? Firman Tuhan sekarang terbuka bagi siapa saja, betul. Tapi yang jauh lebih penting adalah ini. Apakah firman Tuhan itu terjadi dalam hidupmu apa tidak? Kalau hanya cuma ngomong firman Tuhan, semua orang, everybody selalu ngomong tentang firman, bahkan penipuan sekarang dengan firman Tuhan. Pak, saya lapar, Pak, anak saya Pak ada di rumah sakit, saya harus tebus dia Pak, sejumlah ini, sejumlah itu. Begitu saya kasih, ternyata teman saya yang lain bilang, Pak pernah nggak kejadian ini anaknya di rumah sakit, bla bla, fotonya begini di infus. Saya bilang, iya kenapa? Dia kasih lihat fotonya, sama saya. Dia kasih, saya kasih, semua kasih. Ternyata dia sudah melakukan itu bertahun-tahun dengan menyatakan firman Tuhan. Tapi the truth is, apakah saya dan Anda di sini mengalami itu? Terjadi nggak dalam hidupmu? Ngomong firman seharian di ibadah, it's okay lah. 4 kali di sini, 5 kali, bukan hanya di situ Tuhan lihat. Tapi ketika Anda dan saya keluar dari sana, apakah kita pelaku dari firman Tuhan itu? Untuk mencapai usia 36 tahun pernikahan juga nggak gampang. Tadi pagi saya bicara sama adik saya dan juga ponakan saya, nggak gampang. Om Yohan ini untuk memelihara itu pernikahan. Banyak sekarang saudara, bukan hanya anak Tuhan, tapi juga hamba-hamba Tuhan bercerai. Saudara. Saya mau katakan buat Anda, kalau dia sudah bercerai terus dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan lagi, saya nggak sedang berprasangka buruk.
Tapi kan kalau dia bicara tentang keluarga, dia harus hindari karena keluarganya juga dia tidak bisa pelihara. Dan Anda pikir mudah menikah dengan seorang ibu nih yang di depan. Wah, dia sama besi baja ya 11-12 lah. Kenceng, waduh, apa namanya, keras gitu loh. Dan kalau ikuti nih, kalau kita ikuti daging aja, pasti terjadi perselisihan terus perceraian. Tapi saya diajar oleh mama saya, papa saya untuk jangan bercerai, jangan pukul istri, jangan kata-katain dia dengan kata-kata kotor, nggak boleh, jangan. Kalau engkau berdebat dengan istri, udah ngalah, nggak usah mempertahankan, biar nanti Tuhan yang atur. Dan akhirnya saya lihat, begitu saya lakukan dengan istri saya lebih lagi mengasihi. Itu kan gaya hidup, saudara. Kalau kita hanya cuma lihat gaya hidup lama kita pakai gitu, before the cross or after the cross. Apakah saya dan Anda hidup ya sebelum salib, ya, orang yang sebelum salib atau yang setelah salib? Murid-murid yang sebelum salib Anda lihat berantakan. Tapi begitu salib, ya, begitu setelah salib itu terjadi, maka murid-murid menjadi pribadi yang memiliki gaya hidup yang berani mati sekalipun untuk Tuhan. Dan di situ dikatakan bukan hanya disukai orang, tapi Tuhan mengasihi. Amin, saudara. Ya. Anda mendapatkan dua hal yang sangat penting dalam hidup ini. Bukan hanya manusia, Anda mau pekerjaan apapun. Saya punya banyak teman yang kadang-kadang, Pak, ya, bahkan kemarin ya, saya khotbah itu ada 3 jenderal, saudara, ya, yang saya juga nggak kenal siapa mereka gitu. Tapi tiba-tiba itu jenderal, hari ini dia nggak ada di sini pasti. Dia selalu mengikuti saya. Ini 2-3 jenderal nih, terutama yang 2 jenderal selalu ikutin saya. Akhirnya ketika saya perkenalkan jenderal yang bintang 2 kepada jemaat, dia berdiri, jenderal bintang 1 ada di situ. Ternyata itu sahabatnya. Ya, Tuhan akhirnya memperkenalkan itu. Satu dari Kopassus, satu dari Polri. Dan akhirnya ketemu saya, peluk ya. Terus bisa berbicara, terus ngomong tentang Tuhan. Saya mau katakan buat Anda, banyak orang juga ya ingin berjumpa dengan pejabat, dengan orang-orang penting, mungkin rada susah. Tapi kalau saya dan Anda jadi anak Tuhan, Tuhan mengasihi kita, siapapun kita bisa temui. Amin, saudara. Dulu waktu saya kerja, saudara, saya ketemu dengan wakil sales manager aja, ampun 8 jam saya nunggu, saudara. Akhirnya sekretarisnya tanya, ada urusan apa ya Pak? Saya bilang, ini saya mau nagih gitu. Terus dia bilang, iya Pak, belum sempat, di luar negeri lah, makan siang. Tuhan itu baiknya setengah mati itu, saudara. Begitu saya duduk, kemana Mbak, Bapak? Iya lagi makan siang. Dia alasan yang gak jelas. Begitu saya duduk, kayak roh Tuhan bilang sama saya, kau sabar aja tunggu di sini. Itu wakil sales manager liwat loh, saudara. Terus saya bilang sama Mbak, ini siapa nih? Oh kalau gitu dia setelah selesai makan dari belakang. Orang gak ada pintu belakang, ini kantor, muter aja. Tapi Tuhan memperlihatkan, kalau saya dan Anda punya gaya hidup ya yang benar di pemandangan Tuhan, Tuhan akan mengasihi kita, saudara. Ada orang bilang, kita tidak usah berdoa, kita tidak usah minta sama Tuhan. Tuhan itu sudah mengasihi kita. Semua orang tahu itu, betul. Saya juga punya anak ya, anak saya 2, tetapi kalau anak saya terus bandel nggak bisa dibilangin. Bukan saya menghukum dia, tapi ada tabur tuai di situ. Tapi kalau selama saya dan Anda mengasihi Tuhan dengan luar biasa, Alkitab katakan bahkan bukan hanya 1-2 orang, Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Anda bisa bayangkan, you can name it, the numbers of the people, begitu banyak sudah. Sampai kadang-kadang saya bilang, dengan teman saya itu malam-malam saya hanya cuma ngobrol habis ibadah mau pulang, terus dia tanya begini sama saya, Pak Pendeta biasanya suka makan durian ya? Terus saya bilang ya sesekali. Oh iya baik, udah baik ya. Saya ibadah terakhir itu jam 6 sampai jam 8, saya pulang setengah 9, jam 9 duriannya udah datang. Saya bilang gini, ini durian siapa? Tertulis di situ nama jenderal ini. Saya bilang Tuhan, hanya cuma ngomong sedikit. Saya mau katakan buat Anda, cukup sedikit aja kau berbicara. Biar Tuhan yang berbicara untuk lawan-lawanmu, untuk sahabatmu,
maka akan terjadi mujizat di situ. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, coba Anda lihat dengan baik selanjutnya. Yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 46. Jadi dari bawah ya. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2 dan 3. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Hal yang kedua ini yang selalu suka diperdebatkan. Orang lain bilang udah gak usah beribadah, gak usah. Tubuh kita adalah bait Allah. Itu orang yang menyederhanakan tentang kebenaran itu. Alkitab banyak menulis tentang ibadah. Jadi hal yang kedua yang saya mau bagikan, yang pertama, ini bicara tentang dikasihi Tuhan dan disukai manusia. Gaya hidupnya harus seperti itu, sampai melihat bagaimana Tuhan ya selalu bisa ada di dalam kita dan disukai banyak orang. Yang kedua, beribadah dalam sukacita dan ketulusan hati. Kalau Anda beribadah, pastikan begitu Anda masuk kendaraan atau masuk ke mobil Anda atau mungkin tiba di depan gereja, Anda harus persiapkan tubuh, jiwa, dan roh dengan baik. Amin, saudara. Ini bukan hanya sekedar tradisi, tidak. Tapi ini akan membangun kehidupan kita selanjutnya. Ibadah itu sangat penting. Salah satu dari 7 perkara yang saya paling sukai di muka bumi adalah ibadah. Saya paling suka ibadah. Dulu waktu saya muda saya bisa beribadah berkali-kali. Dan ternyata sampai hari ini itu cuma latihan kata Tuhan atau latihan. Karena seterusnya waktu saya jadi hamba Tuhan tiap minggu itu. Dulu di bawah di bawah COVID itu, sebelum COVID, kebaktian yang saya layani itu tiap minggu minim 7. Istri saya selalu 7. Sampai kemarin ada teman saya ulang tahun tadi malam, teman istri saya. Terus mereka bilang begini, Pak, saya kenal Bapak 25 tahun. Pak, saya kenal Bapak puluhan tahun. Sekarang Bapak udah 60-an ya? Iya. Saya bukan lihat ibadah Bapak tuh dalam artian kata penuh jadwal, saya nggak lihat itu, seorang ibu. Cuman yang saya lihat ya, Bapak sama Ibu ini sehat terus. Ternyata dari ucapannya saya bisa mengambil satu kesimpulan, ibadah itu juga menyehatkan. Amin. Yang sakit-sakit ibadahlah, yang batuk-batuk tuh ya ibadahlah. Yang suka ibadah. Benar. Karena ibadah itu komplit. Ada pujian penyembahan, betul nggak? Ya, ada narinya, ya kan? Ada lagu rohaninya, saudara. Ya kalau lagu-lagu sekuler sih, ya kan Anda hafal, terus Anda nggak hafal lagu rohani, ironis. Kok kenal Veronica kok? Kalau cuman lagu itu ya untuk tahu seneng-seneng. Veronica yang Om Serompunganan Nona Iko. Itu kalau yang begitu orang bisa sampai, betul nggak? Oh, kok kenal Veronica kok? Tapi begitu nyanyi yang paling gampang, dalam nama Yesus, di dalam apa Pak? Dalam nama Yesus. Iramanya apa Pak? Nggak tahu. Ibadah itu komplit. Ujian penyembahan ada, doanya ada, betul nggak? Nangisnya ada, saudara, betul nggak? Kalau nangis di film, kadang-kadang cuma karena sutradara, tapi kalau nangis dalam ibadah beda. Itu Anda keluar kayaknya, Anda masuk di sini karena baru diputuskan oleh cowok kamu gitu. Anda lagi sedih, mau ngomong sama siapa, begitu di ibadah dapat jawaban. Kadang-kadang cuma, sakit. Begitu Anda keluar, hilang tuh sakit. Kenapa? Ada roh Tuhan di sini. Anda lihat kelihatannya sunyi gitu ya saudara. Tapi roh Tuhan melayan-layan nih. Oleh sebab itu hati-hati jangan ada yang tidur.
Amin. Kamera surga gede banget saudara. Jerawat saudara aja kelihatan. Apalagi kalau Anda begini. Aduh. Malaikat bilang, Tuhan ini orang kayaknya mau mati nih Tuhan gitu. Tuhan bilang, terus menurut kamu gimana? Angkat aja ya, angkat ya udah. Tapi kalau Anda ibadah, sukacita, amin. Jadi ibadah tuh enggak di apa namanya tuh, enggak didera gitu loh. Enggak. Ada banyak orang kelamaan dikit dengar khotbah bisa. Kayak orang mau buang air. Saya suka lihat orang tai chi itu, aduh semangat. Bahkan ada yang bisa diam 30 menit. You know why? Karena di moe di bawahnya tuh banyak yang begitu. Ya mah? Pertamanya diam 20 menit. Dulu saya nggak tahu, mah ini kayak mau mati semua nih. Bisa konsentrasi loh Pak, Bu. Saya nggak nyindir. Tapi kalau ibadah aja, aduh ibadah aja. Kadang-kadang nggak sakit pakai masker supaya nggak kelihatan. Udahlah, nggak usah munafik lah, nggak usah berpura-pura. Kalau Tuhan bilang beribadahlah, maka ibadahlah. Saya kasih ayatnya sebelum kita tutup ya, 2 menit kita tutup. Alkitab katakan begini. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 6 sampai 8. Coba kita baca 1, 2, 3. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Amin saudara. Harus Anda sertai dulu dengan cukup. Tuhan cukup bagiku. Udah deh, dapat keuntungan besar. Yang biasanya sial menurut Anda enggak ada. Di dalam Kristus orang yang percaya enggak ada kata sial itu. Ya, dan Alkitab katakan sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Ayo, biarlah beribadah minimal seminggu sekali. Amin saudara. Saya bersyukur dan terhormat bisa menjumpai jemaat Tuhan di tempat ini di ibadah yang pertama. Keren. Beri tepuk tangan buat Anda sendiri gitu. Mulai hari ini dengan sukacita gitu saudara. Jangan karena sedih, jangan karena terhukum dan dihukum, no. Kita beribadah dengan tulus dan sukacita membawa berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati saudara karena waktunya selesai. Dan saya yakin dan percaya firman Tuhan tidak pernah berjalan begitu saja, tetapi menjadi rema dalam hidup kita. Bukan berlalu begitu saja. Bagi Anda yang diberkati, biar Anda bisa menerima firman Tuhan ini dan menjadi pribadi yang memiliki gaya hidup orang percaya, yang membuat orang banyak bisa datang kepada Kristus. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di ibadah yang pertama ini kami mendapatkan kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya gaya hidup kami yang mencerminkan Kristus itu membuat kasih Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Dan juga membuat ada banyak orang juga yang boleh menyukai kami karena Kristus yang ada dalam hidup kami. Memang Engkau tidak pernah berpindah kasih-Mu kepada kami. Tapi ketika kami menjaga, bahkan mempraktekkan gaya hidup orang yang percaya, maka tidak ada yang tidak mungkin yang kami tidak bisa lakukan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati jemaat-Mu yang hadir, keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan, tubuh, jiwa, dan roh mereka. Kau berkati juga keuangan finansial mereka, pelayanan gereja mereka. Di mana saja mereka berada diberkati dan jadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua telah diberkati. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, tunaikan syukur buat pengorbananmu, maha mulia dan terindah Yesus.
masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Suatu sakramen yang akan memberikan berkat bagi mereka yang percaya dan berkenan kepada Tuhan. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, inilah pesan Tuhan. Biar ini menjadi peringatan hendaku, kata Tuhan Yesus. Mari kita mengingat dan bersyukur atas kebaikan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Siapakah kami Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga yang mulia, mati menggantikan kami. Sungguh ya Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Saat ini Engkau ingatkan kemuliaan-Mu sedang turun memenuhi gereja-Mu, sedang turun atas bumi ini. Ya Aba, ya Bapa, Engkau sangat baik dan sangat baik, sungguh baik. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan mau memberkati saudara melalui perjamuan kudus, tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing dari kita, mari kita introspeksi. Lihat keadaan dirimu, jangan simpan dosa. Mari kita minta ampun. Ampuni kami ya Tuhan Yesus. Setiap kami, Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami ya Tuhan Yesus. Segala bala-bala. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Berkati para pelayan-pelayan-Mu. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka sudah percaya. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan makan dan minum perjamuan kudus. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi perikanan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah perjanjian persekutuan kita dalam tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur, yang atas kita ucapan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, mari ucapan syukur kepada Tuhan. Bilang terima kasih Tuhan Yesus. 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 Segala bala-bala. Segala bala-bala. Terima kasih Tuhan Yesus. Merupakan kasih mula-mula. Terima. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Terima. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur
Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Kau berikan buat kami. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan, kesembuhan, kelepasan, jawaban doa, dan kekuatan pengharapan yang baru. Engkau memberkati umat-Mu berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Mereka akan pulang dengan bersorak-sorai. Hamba-Mu berdoa untuk mereka ya Tuhan. Engkau mengasihi mereka semua Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Jauhkan mereka dari serangan si jahat. Berkati keluarga-keluarga di tempat ini. Para suami, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati para suami di tempat ini. Jadilah imam, raja, dan nabi dalam rumah tanggamu. Diberkati pekerjaanmu, usaha dan bisnismu. Diberkati rumah tanggamu. Diberkati kehidupanmu. Apa saja yang kau lakukan dibuat berhasil. Para istri, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati para istri di tempat ini. Jadilah tiang doa dan penolong bagi suami dan keluargamu. Jadilah pokok anggur yang manis di tengah-tengah keluargamu. Diberkati kehidupanmu, melalui engkau nama Tuhan dipermuliakan. Untuk anak-anak muda dan yang belum menikah, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati generasi penerus di tempat ini. Jadilah anak-anak yang takut akan Tuhan. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas dari anak duniawi Tuhan curahkan. Jagalah kekudusan. Engkaulah generasi penerus yang disiapkan Tuhan untuk kemuliaannya. Bagi yang belum menikah, Tuhan akan memberikan pasangan yang sepadan. Para single parent, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memelukmu dengan kasih-Nya. Engkau tidak akan ditinggalkannya. Apa saja yang kau perlukan akan dicukupkan Tuhan. Kekuatan, penghiburan, dan berkat melimpah Tuhan curahkan kepadamu. Semua jemaat, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dengan iman, hamba percaya yang sakit disembuhkan, yang terbeban berat diberikan jawaban doa, yang terikat dilepaskan. Hamba berdoa seluruh jemaat GPRJ diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya juga Tuhan kami mau memberkati untuk hamba-Mu Pak Johan, Bapak Pendeta Johan Lumondong Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk hamba-Mu ini Tuhan Yesus, Tuhan pakai lebih lagi pelayanan Tuhan Yesus. Sehingga melalui pelayanan Tuhan Yesus banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Berkati untuk istri, anak-anaknya dan keluarga besarnya Tuhan. Senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan. Jemaat GBI Perjanjian Kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada kita Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan untuk selama-lamanya. Bagi nama berkat, mari katakan amin. Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan,
tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai kekuatan bukan ketakutan. Situasi dunia saat ini penuh dengan ketidakpastian, mulai dari krisis ekonomi, tekanan sosial, perang dan konflik antar negara, membuat banyak dari kita merasa takut, lelah, bingung, bahkan kehilangan harapan. Tapi ingat, segala sesuatu yang terjadi pasti atas izin Tuhan. Tuhan punya rencana bagi setiap orang yang berserah kepadanya, dan Ia tidak akan membiarkan umatnya binasa. Melalui setiap peristiwa, Tuhan sedang membentuk dan menguatkan kerohanian kita. Sebagai orang percaya, seharusnya kita mampu mengendalikan rasa takut, bukan malah dikuasai oleh ketakutan. Lalu, bagaimana caranya kita mengubah ketakutan menjadi kekuatan? Yang pertama, alihkan pandangan dari masalah kepada Tuhan. Matius 8 ayat 25-26 berkata, "Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia," katanya. "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Sebagian besar murid Yesus adalah nelayan yang sudah terbiasa menghadapi ombak dan badai. Namun saat itu, badai yang datang begitu besar sampai mereka takut akan binasa. Ini jadi pelajaran buat kita. Saat masalah datang, kita sering fokus pada besarnya badai sampai lupa kalau Tuhan jauh lebih besar dari masalah kita. Sebagai murid Yesus, kita belajar untuk tetap tenang dan percaya bahwa Tuhan memegang kendali. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pernah merasa takut saat berdoa di Taman Getsemani. Namun di tengah ketakutan itu, Ia tetap memandang kepada Bapa. Jadi yang terpenting bukan seberapa besar masalah yang datang, tapi seberapa besar Tuhan yang menyertai kita. Yang kedua, tetap dalam hadirat Tuhan. Dalam Markus 6 ayat 49-50 menceritakan suatu malam
para murid sedang bersusah payah mendayung melawan angin sakal. Tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas air dan mereka pun menjadi sangat ketakutan karena mengira Yesus adalah hantu. Saat Yesus mendekat kepada perahu dan murid-muridnya mendengar suaranya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Maka badai reda dan ketakutan pun diusir. Setelah Yesus naik ke atas perahu, angin kencang pun tiba-tiba berhenti dan mereka dapat melanjutkan perjalanan hingga tiba di tepi pantai dengan selamat. Saat Tuhan hadir dalam hidup setiap orang percaya, maka semua badai hidup yang membuat ketakutan akan diubah menjadi damai sejahtera dan kekuatan. Rasul Paulus menasihati di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, "Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban." Dari ayat ini kita belajar bahwa Roh Kudus memberikan kita damai sejahtera dan mengusir roh ketakutan di dalam setiap orang percaya yang tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, melangkah maju bersama Tuhan. Pemazmur menulis, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur ini memberikan gambaran indah tentang pemeliharaan Allah yang setia atas siapapun yang mau berjalan bersamanya. Saat kita berjalan bersama Tuhan, kita sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Melangkah bersama Tuhan berarti melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita dan percaya bahwa Dia memegang kendali penuh. Ketika kita terus berjalan bersama Tuhan, hati kita akan dipenuhi rasa aman dan damai sejahtera. Ketakutan perlahan digantikan dengan keberanian dan kekuatan. Sebagai manusia, rasa takut itu wajar. Tetapi jangan sampai ketakutan menguasai hidup kita. Kita bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan dengan cara tetap fokus kepada Tuhan, tinggal dalam hadiratnya, dan terus melangkah bersamanya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbigatsu.id. Tuhan Yesus memberkati. Hey everybody, Andy and Joth here from Planet Shakers. Yes, and we cannot wait to be with you in Jakarta, worshipping Jesus. You know who else is going to be there? Our whole team, and Pastor Russell is going to be sharing the word. It's going to be powerful. It's going to be an amazing night. Don't miss it. Friday, the 3rd of July at Sentul International Convention Centre. We will be there. You'll be there on the drums. I'll be there on guitar. We will see you there worshipping with us. Can't wait.